Pertanyaannya kemudian, masih relevankah kampanye dengan menjual narasi Orde Baru untuk menarik suara di Pilpres 2019? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Umum P3 Romahur Murzi yang bergabung dari kediamannya di Jakarta Timur. Mas Romi, selamat pagi Mas. Oke, kita masih mencoba menghubungi Mas Romi dari kediamannya di Jakarta Timur. Namun sementara itu kami perlu informasikan pemirsa bahwa sebelumnya kami telah mencoba menghubungi Siti Hediati Heriadi atau Titi Soeharto untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Namun kami tidak mendapatkan konfirmasi dari Titi Soeharto. Saya akan ke Mas Toto kalau begitu. Apakah narasi dengan menjual Orde Baru, romantisme Orde Baru, kemudian masih enak zaman kuto, itu masih laku di kalangan pemilih untuk Pilpres 2019, Mas? Sebelum masuk itu, yang saya agak sesalkan adalah bagaimana pemilu itu dilihat dalam konteks demokrasi kultus atau elitis. Ini kan seakan-akan hanya berbicara demokrasi ini milik Pak Harto atau milik orang yang anti Pak Harto. Yang harus dilihat juga bahwa pemilu bukan pertarungan antar rezim. Sehingga kemudian digeneralisasi ini Orde Baru, apakah Orde Lama ataukah Orde Reformasi, ini yang berbahaya. Seakan-akan publik yang harusnya bisa berbicara mengenai saya ingin infrastruktur, saya ingin suara di dalam demokrasi tidak dibungkam. Hal-hal yang bersifat spesifik kemudian digeneralisir oleh itu tadi akan kembali seperti zaman A atau B atau C. Itu yang menurut saya harus kita reduksi terlebih dahulu pemikiran seperti itu. Untuk narasi ini satu tidak substantif seperti sangat apa yang tidak disampaikan. Substantif karena ini seperti demokrasi kultus. Kita ingin kembali ke zaman Bapak A atau kembali ke zaman Bapak B. Yang terjadi kalau kita melihat pemilu dalam skala seperti itu adalah generalisasi yang tidak akan pernah membahas isu-isu atau program-program secara substantif. Nah ini yang menurut saya harus dipahami dulu oleh seluruh masyarakat begitu, sehingga tidak terbawa dalam romantisme rezim A, rezim B, dan rezim C. Masyarakat akan beli tidak dengan narasi seperti itu? Akan membeli tidak? Saya pikir tidak ya. Masyarakat kan dipenuhi dengan keseharian pada akhirnya. Tetapi memang ini sebuah strategi juga menurut saya yang disengaja untuk kemudian membawa generalisasi ini kepada romantisme tertentu yang membuat masyarakat tidak berpikir. Contoh, di generalisasi seakan-akan era Orde Baru hanya ada swasembada pangan. Kalau mau kita coba bahas lebih detail, apakah betul ada swasembada pangan? Tidak, ada swasembada beras tahun 1984 sampai 5 tahun ke depan. Apakah sisanya ada swasembada pangan dan beras? Tidak, impor beras terjadi. Dan sampai dari tahun 69 atau 67 sampai 84 impor beras juga terjadi. Bahkan tahun 84 ketika penghargaan diberikan, itu tetap ada impor 414.000 ton misal. Itu artinya apa dong Mas? Menunjukkan sesuatu yang menurut suatu pihak baik tapi kemudian menutupi keburukannya. Ya itu yang saya sebut dengan sebuah generalisasi ya. Seakan-akan Orde Baru distigmakan hanya dengan swasembada beras. Yang betul terjadi selama 5 tahun. Apakah kemudian Orde Baru tidak bisa diterjemahkan oleh orang yang melihat dari sisi KKN dengan ada TP-MPR nomor 11 tahun 98? Tidak bisa juga. Ini yang menurut saya jangan sampai masuk pada generalisasi sebuah rezim. Bahas satu persatu. Kalau kita bicara KKN, kita ingin seperti apa? Kita ingin bicara mengenai swasembada pangan, kita ingin seperti apa? Kita ingin berbicara mengenai infrastruktur, kita ingin seperti apa? Bukan kemudian menghamba pada sebuah pengkultusan. Itu yang sangat berbahaya. Mas Toto, kita juga harus ingat bahwa Pak Harto turun di gerakan reformasi dan juga demonstrasi besar-besaran karena KKN dan juga pelanggaran HAM di luar hal-hal yang disampaikan oleh mahasiswa pada waktu itu. Kalau misalnya kita kembali ke masa-masa Orde Baru dan masa-masa Pak Harto, menurut Anda apa yang terjadi dengan negeri ini? Iya, saya juga tidak mau terjebak dalam stigma Orde Baru semua salah. Ada faktor KKN yang menyebabkan kemudian kritik menjadi sangat besar terhadap Orde Baru, terutama pada masa-masa terakhir ya, 90-an ke atas misalnya. Tetapi bahwa Orde Baru kemudian dalam konteks yang lain seperti swasembada beras itu pernah mencapai titik yang cukup baik, itu harus diakui juga. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita tidak mengalami sesat pikir hanya karena politik balas dendam antar rezim dan terbawa dalam konflik itu misalnya. Dan ini yang menurut saya harus dibahas satu-satu. Contoh, kalau kemudian para antek Orde Baru, orang-orang yang ingin mengembalikan kejayaan Orde Baru, bahasa mereka seperti itu, masuk ke dalam isu yang mereka jual. Tetapi kemudian tidak memberikan data sebagaimana mestinya. Contoh, anti asing.
yang dikatakan ada pada rezim Jokowi misalnya. Berbeda dengan dulu zaman Pak Harto, kita tidak menjadi jongos. Data memberikan sebuah fakta, Undang-Undang PMA tahun 1967, lalu Undang-Undang 6 tahun 1968, itulah yang memberikan kelonggaran luar Bagi PMA biasa untuk masuk. kepada aliran dana asing untuk masuk. Belum lagi bicara mengenai PP misalnya 20 tahun 94. Di situ terjadi kemudian apa yang disebut dengan kemudahan untuk asing. Apakah misalnya para pendukung Orde Lama bisa mengatakan itu bukti dari Orde Baru jongos? Kalau kita terjebak pada stigma ini, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sebuah dialektika yang baik. Contoh lain, Aseng. Rezim Jokowi dikatakan aseng dengan kemudian kedekatan memberikan konsesi lebih kepada yang keturunan Tionghoa misalnya, atau kemudian TKA. Kalau kita coba lihat istilah Sembilan Naga, Gang of Four, Taipan, itu muncul malah pada zaman Orde Baru misalnya. Baik. Ini yang menurut saya, ayo kita bahas satu persatu isunya. Bagaimana keberhasilan dari masing-masing rezim terkait dengan masing-masing program yang mereka jalankan. Salah satu hal yang, karena kami orang media, kami juga akhirnya tahu media seperti apa di masa-masa Orde Baru, pembungkaman hak berpendapat dan juga media massa. Kalau misalnya Pak Harto yang kemudian dilengsarkan oleh demo mahasiswa yang waktu itu menuntut kebebasan berekspresi dan juga berpendapat, kemudian kita tergiring untuk kembali ke sana, akan seperti apa kemudian? Ya itu satu contoh ya. Berpendapat. Hal itu pun bisa dilihat dari dua perspektif. Ada yang menganggap Pak Harto ini baik karena stabilitas politik lebih terasa. Loh, stabilitas politik tentu saja pasti akan lebih terasa dalam rezim yang otoriter. Tetapi kan dalam stabilitas politik dan keamanan itu ada konsekuensi yang kemudian harus dibayar juga. Contoh masalah pembungkaman pers. Contoh bagaimana aktivis yang kemudian dianggap diculik pada masa itu misalnya. Contoh beberapa pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih jadi PR misalnya. Dan ini pilihan sebuah negara. Menurut saya ketika kita sudah sepakat pasca 98 bahwa rezim otoriter sulit untuk kemudian menjadi sebuah pilihan yang memiliki konsekuensi negatif lebih banyak. Lucu ketika kemudian ada yang mengatakan kita kembali kepada masa itu. Itu yang ingin saya coba lihat, konteksnya berbeda. Tetapi jangan sampai ketika kita anti Orde Baru, kita kemudian membandingkan itu misalnya dengan rezim yang sebelumnya lagi, Orde Lama. Logika-logika itu yang sedang dibangun oleh sekelompok orang. Memangnya kalau Orde Baru kembali lagi, dan tadi Mbak Titi mengatakan bahwa nanti kalau misalnya pemerintahan Prabowo Sandi menang misalnya, akan membawa angin seperti Orde Baru. Siapa sih yang diuntungkan dengan adanya Orde Baru di hari gini gitu Mas? Ya yang pasti kan kerinduan terhadap Orde Baru ini pasti akan dinikmati oleh elit-elit yang pernah menikmati masa itu begitu ya. Kalau kita bicara kepentingannya buat rakyat, apakah menguntungkan atau tidak, ya kita buka tadi satu persatu. Ini artinya yang dapat enaknya adalah elit-elit yang pada waktu itu menikmati enaknya di Orde Baru. Saya tidak menafikan bahwa kemudian ada beberapa program Orde Baru yang memang itu diteruskan oleh rezim sesudahnya. Kalau kita bicara program KB, kita bicara posyandu, kita bicara puskesmas, itu keberhasilan pada masa Orde Baru. Artinya tidak serta-merta semua program yang dijalankan Orde Baru kemudian harus ditinggalkan. Walaupun sudah ada Orde Reformasi yang menggantikan Orde Baru. Tetapi jangan sampai kemudian itu tadi, ketika kita ingin mengembalikan rezim. Ketika kita ingin mengembalikan apalagi kekuasaan oleh orang-orang yang kemudian ingin menikmati porsi kekuasaan itu yang berbahaya. Jadi harus dipisahkan. Kalau memang fokusnya adalah untuk masyarakat, sebutkan program apa yang ingin Anda bawa, kita debatkan apakah sesuai dengan konteks kekinian. Tapi kalau kemudian Anda tujuannya ingin peroleh kekuasaan, kelihatan kok bahasanya akan general dan ya terkait dengan tadi bagaimana rezim ini seakan-akan yang dikembalikan secara menyeluruh. Ini menarik dikarenakan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa nanti di media-media kampanye dari tim Prabowo Sandi akan menggunakan gambar Pak Harto begitu. Nanti pertanyaan saya setelah jeda adalah seberapa signifikan nanti ini mendongkrak elektabilitas dari pasangan Prabowo Sandi. Kami akan kembali dengan analisanya seusai jeda berikut ini. Saya kini akan menyapa anggota Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Umum dari P3 Romahur Murzi. Mas Romi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rory, selamat pagi juga Mas Yunarto dan pemirsa Metro TV dimanapun berada. Ya, Mas Romi, meskipun kini tokoh-tokohnya di P3 sudah berbeda-beda, P3 adalah saksi sejarah pada masa Orde Baru lalu. Nah, bagaimana menurut Anda dengan dihidupkannya kembali narasi bahwa Orba dan juga kepemimpinan dari Presiden Soeharto di hari ini, pada pemilu 2019 nanti? Kampanye ini